Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright my friend, today I'm gonna talk to you about the orchids common term, atau hari ini kita akan membicarakan mengenai istilah-istilah yang lazim atau umum di dunia anggrek. Dan di samping saya sekarang ada beberapa bahan-bahan maupun alat-alat yang untuk nanti saya akan menjelaskan mengenai istilah-istilah tersebut ya guys. Alright, istilahnya dimulai dari, sebentar ya, saya ceritakan dulu, misalnya seed pod, kemudian juga seed atau seedling, kemudian thin size, mature size, non blooming size, itu adalah macam-macam dari ukuran anggrek. Kemudian ada misalnya kondisi anggrek itu dalam keadaan spike ataupun juga kenop, atau misalnya sedang blooming, sedang berbunga gitu, flowering ya. Kemudian ada juga istilah keiki namanya, ada istilah keiki ataupun anakan anggrek yang tumbuhnya tidak beraturan, tidak di dekat akar gitu, aklimatisasi, ada kompot, polen dan segala macam. Baiklah, akan saya mulai untuk menjelaskan berbagai istilah tersebut. I will start about the first term of orchid, which is seed. Nah, mengenai seed ini sudah sering saya infokan pada teman-teman ya. I think I have told you many times about seed. So seed is it can become seed if we try to do any crossing or also any pollination on the flower. Jadi seed itu akan, seed ataupun biji anggrek ini akan muncul jika kita melakukan kawin silang, ataupun juga jika bukan manusia melakukan, maka ada sejenis hewan yang melakukan yang berfungsi sebagai polinator. Hewan tersebut misalnya bee gitu, lebah, ataupun juga lalat buah, sometimes also fruit flies, dan mungkin dari serangga yang lainnya saya kurang tahu, mungkin semacam lengan atau kupu-kupu begitu guys. Dan biasanya juga jika mengenai seed pod ini, maka dia akan memiliki masa untuk panen, masa matangnya. So sometimes if we know if already ripe, so you need to harvest it and do the propagation inside the laboratorium. Jadi kalau nanti sudah matang buahnya, kita harus mengetahui waktu-waktu yang pas untuk macam-macam buah anggrek ini atau biji anggrek ini untuk matang. Maka akan setelah itu langkah berikutnya adalah untuk membawanya ke laboratorium untuk dilakukan tindakan berikutnya ya. Oke, itu adalah tentang seed atau tentang biji anggrek, tentang buah anggrek. Berikutnya kita bahas adalah ukuran anggreknya. Nah, setelah anggrek itu sudah matang, kita lakukan penyemaian di dalam botol. Maka langkah berikutnya adalah mengeluarkan anggreknya dari botol atau aklimatisasi. Dan ini adalah ukuran-ukuran dari jenis anggrek yang sudah kita lakukan semai tadi ya. Mohon maaf guys, itu ada iklan lewat ya. Ada yang jualan sapu, ya Allah, ribet banget. Alright, this is seed atau ukuran seedling ya. Jadi ukuran seedling itu adalah proses buah anggrek, proses bibit ya, bibit yang sudah dikeluarkan dari botolan dari usia 0 sampai 4 bulan. Jadi ini adalah sebutnya adalah seed atau seedling atau bayi. Dan juga hati-hati buat para teman-teman yang menyebutkan, baik itu seller maupun buyer ataupun teman-teman pecinta anggrek pada umumnya, hati-hati dalam menyebutkan seedling, karena kadang kita salah menuliskan, misalnya jadi sliding atau jadi sliding gitu ya. Emang mau main bola ya, sliding. Jadi mohon jika tidak bisa menyebutkan istilahnya dengan benar dalam bahasa Inggris, maka sebut aja ini adalah anakan atau bibit gitu ya, bibit anggrek. So this is the seedling size for about 0 until 4 months outside of the flasking. Jadi usia 0 sampai 4 bulan dari luar botolan ya. Kemudian saya tunjukkan ini contoh dari anggrek bulan ya guys. Nah, ini contoh yang sudah lebih besarnya. You can see the different size here. This one here on my left side, this is the thin size or the NBS, near blooming size. Jadi usia remaja itu biasanya mulai dari 4 sampai 6-8 bulan kurang lebih ya. Atau dalam rentang waktu 3 bulan atau 6 bulan gitu. Ini masih disebut thin atau remaja. Jadi lumayan berbeda dari seedling tadi.
Tergantung juga jenisnya ya. Kalau ini adalah anggrek bulan, maka biasanya ukuran segini masih dibilang remaja. Tapi kalau untuk anggrek dendrobium, biasanya umur 4 bulan itu atau umur 6 bulan sudah masuk ke remaja. Jadi pertumbuhan untuk dendrobium lebih cepat dibanding dengan anggrek lainnya, seperti contohnya adalah anggrek Phalaenopsis ini. Apalagi juga dibandingkan dengan anggrek Cattleya atau Laelia ya. Biasanya, hold on, I will show you. This is the seed of Laelia purpurata. This is still in seedling or seed size, around 4 or 6 months outside of the bottle, outside of the flasking. Jadi dia usianya sudah sekitar 4 sampai 6 bulan dari luar botol. Nah, ini kalau untuk anggrek Laelia atau Cattleya masih masuk ke dalam kategori seedling. Tapi kalau untuk anggrek dendrobium biasanya 6 sampai 4 atau sampai 6 bulan itu sudah masuk remaja. Jadi tergantung dari ukurannya ya guys. And then we have oh ya, kalau NBS tadi, sorry, like I mention, kalau dia ini remaja ya. Remaja ini untuk berbunga perlu waktu 1 sampai 2 tahun. Jadi tergantung anggreknya. Kalau anggreknya remaja itu adalah dendrobium, biasanya umur 1,5 tahun di luar botol sudah bisa berbunga. Tapi kalau anggrek bulan seperti ini biasanya perlu waktu lebih lama, minimal 2 tahun ya, baru dia bisa berbunga. Ini adalah ukuran BS atau blooming size. Bisa dilihat ya, sebenarnya ini belum disebut. Saya tutup dulu pohonnya. Bunganya saya tutup dulu karena saya menunjukkan ukuran dewasa. Biasanya dewasa itu memerlukan waktu kurang lebih 1 tahun untuk berbunga. Kalau ini sudah flowering size ya, udah benar-benar sedang berbunga guys. Astagfirullahaladzim. Sorry guys, saya soalnya pakai headset jadi tadi nggak sengaja ke senggol. Alright, ini adalah contoh dari Phalaenopsis juga. Next, I will show you, I will discuss about the spike. Jadi ada istilah lain juga di anggrek itu, yaitu spike ataupun anggrek yang memiliki tangkai bunga. Jadi tangkai bunga itu biasanya baru muncul tangkainya saja, belum ada kenop-kenopnya. This sample of spike. Ini adalah contoh dari spike ya, atau tangkai bunga. Ini dia guys, yang saya pegang ini adalah tangkai bunganya. The one that I touch here, I grab here is the spike, where you can see that there is no buds at all, belum ada bud atau kenopnya guys. Nah, tapi yang keduanya, ini saya tutup dulu bunganya. Ini adalah buds, ini ya bagian yang ini guys. This one is bud atau kenop. Semoga lebih jelas guys. Ntar saya coba sentuh biar lebih jelas. Susah ya guys, pokoknya yang ini ya. This one is bud, ini adalah kenopnya. Nah, kalau ini udah tentu udah bunganya beneran ya, jadi udah mekar. Kenop yang sudah mekar tentunya akan menjadi bunga seperti ini. Jadi kalau spike dia masih berupa tangkai, belum ada keluar kenop ataupun kentumnya. Sementara kalau kondisi buds atau kenop tentu sudah ada mentul-mentul seperti ini ya. Ini adalah contoh pada anggrek bulan. This is the sample of the Phalaenopsis, so you can see that we have spike and also buds. Sebentar saya gantung dulu karena ini udah mau dibeli sama customernya, kalau patah gawat. Alright, next is about istilah. Sekarang adalah istilah pada anggrek, misalnya not for sale, NFS. Saya biasanya nyebut NFS atau not for sale, artinya adalah anggrek yang saya tampilkan, yang saya posting itu adalah NFS, tidak dijual. Tapi ada istilah yang sudah diviralkan oleh Mas Dede, itu misalnya ODD. ODD itu adalah ora didol bahasa Jawa ya guys, artinya adalah tidak dijual. Jadi kalau teman-teman biasanya juga latah nyebut ini apa, maaf ODD gitu, artinya nggak dijual ya guys. Berikutnya adalah keiki. So I think that keiki is coming from the Hawaiian term, which is to show that we have a seed which is usually not growing from the proper place. Jadi biasanya keiki itu adalah anakan yang biasanya tumbuhnya tidak dari tempat yang semestinya. Nah, ini adalah contoh anggrek bulan. Keiki itu mesti anakannya biasanya tumbuh dari samping induknya, yaitu berasal dari akar, biasanya dari bawah. Nah, kalau keiki dia tumbuhnya itu tidak beraturan, jadi bisa tumbuh dari tangkai bunga seperti ini. This is the keiki of Phalaenopsis, you see.
Ada juga keiki yang lain, tapi ini saya cuma nemu yang dari Phalaenopsis, guys. Nah, keiki ini nanti bisa kita lepas kalau dia sudah memiliki akar yang lumayan tinggi, misalnya lebih banyak dari satu ya. Kalau masih kecil seperti ini, takut nanti malah dia belum memiliki cukup nutrisi. Ini juga kayaknya masih kecil, mungkin daunnya sampai setelunjuk baru bisa kita cabut. Usually I will remove it until it has the size of my finger here, but this is not reach my finger yet, so this is still small. Oke. Nah, keiki itu juga merupakan indikasi kalau anggreknya kurang sehat gitu ya. Jadi kalau misalnya anggreknya sehat, tentu dia akan keluarkan anakan ataupun tunas dari samping akar. Tapi ada juga anggrek yang memiliki sifat untuk mengeluarkan keiki, misalnya seperti Dendrobium anosmum, Dendrobium yang lain juga ya. Biasanya itu mereka suka mengeluarkan keiki. Seperti Apilum juga ya. Berikutnya adalah aklimatisasi. Tadi sudah saya sebutkan sedikit. Aklimatisasi itu adalah proses pengeluaran biji-biji anggrek dari botolan. Jadi proses itu biasanya dilakukan setelah anggreknya sudah cukup umur, sudah siap untuk dikeluarkan. Kalau anggreknya benih-benihnya masih kecil dalam botolan, maka ada baiknya tidak lakukan aklimatasi dulu, karena nanti dikhawatirkan masih terlalu kecil, masih terlalu prematur gitu loh ya. Jadi kalau keluarin dia akan tidak mampu beradaptasi dengan baik sehingga nantinya akan mati. Alright, next here is compote or community pot. Nah, anggrek yang sudah diaklim tadi biasanya kita taruhkan dalam satu pot dulu, guys. Ini adalah contoh yang sudah remaja ya. Biasanya itu tanamnya berdempetan. Usually we have so plenty here, full of the clay pot here. But this is the sample of one of the compote that's which already grown up. Ini adalah contoh kompot yang sudah besar, jadi dia sudah banyak saya ambilin, guys. Awalnya kompot itu adalah ditanamnya dengan cara berdempetan, saling berdekatan, dan mungkin juga ukuran potnya itu lebih kecil ya. Tergantung dari berapa jumlah anggrek yang akan kita gabungkan dalam satu pot atau dikompotkan itu. Biasanya mungkin pakai pot yang lebih kecil. You can also use the smaller size of the pot to make the community pot. Oke, itu kompot. Next is about the flower parts. Jadi berikutnya adalah mengenai bagian-bagian dari bunga. Tadi saya kasih contoh pada Cattleya caelila. Mungkin saya kasih contoh pada ini aja. I will show you the flower parts here on this Dendrobium. Ini adalah Dendrobium mutasi. Nah, saya kasih contoh dulu. Ini adalah bagian kuntum yang ini aja yang depan ya. Ini adalah bagian sepal. We have 3 sepals. Yang atas namanya sepal dorsal. This one here. And the 2 sepal here is sepal lateral kalau nggak salah. Jadi saya cuma tahunya ini adalah sepal. Ada 3. 1, 2, and 3 ya. Jadi itu adalah bagian sepal. Nah, kalau bagian petal, this is the petal. Kiri dan kanan adalah bagian petal. Dan biasanya yang bagian bawah juga disebut petal, tapi karena bentuknya biasanya berbeda, maka ini disebut dengan bagian lip atau labellum. So this is the labellum, and sometimes the labellum will be quite attractive. Saya akan tunjukkan bagian labellum yang berbeda, sehingga dia bisa menarik polinator untuk datang. Usually the attractive part of the flower is to attract the insect to do the pollination. Biasanya dia fungsinya adalah untuk menarik serangga agar mau melakukan polinasi atau kawin silang pada anggrek ini ya. Jadi bisa dilihat warnanya berbeda, yang lainnya pink puyeh gitu, pucat. Sementara bagian labellumnya itu benar-benar berwarna yang pink terang gitu ya, fuchsia color. Jadi fungsinya bagian labellum ini adalah untuk menarik serangga-serangga untuk datang. Nah, makanya ketika saya melakukan kawin silang, biasanya bagian polen ini akan saya potek, akan saya buang ya. So usually when I do crossing, I will try to remove this labellum side so that no insect will come to distract or disturb my pollination.
Alright, yang berikutnya adalah column. I will show you the column or column adalah jenis alat kelamin dari anggrek kita. Jadi column itu adalah hidung. I will show you with this toothpick. This is the column. Jadi ini guys, kalau lipnya saya sembunyikan, this is the column or the nose. Jadi column ini adalah tempat beradanya polen dan juga tempat tempat untuk memasukkan polen kalau kita melakukan kawin silangnya. Jadi alat kelaminnya ada di sini, column. This is the column. Ini nggak mau saya ganggu ya karena kasihan. I will not try to check out the pollen, but I'm sure that you all know the pollen. I told my friend before in Instagram that I'm showing them the pollen of Cattleya here, Aurantiaca. I took out the pollen out of the column. Jadi tadi saya keluarkan polennya dari kolomnya. Sayang banget nggak ada lagi ya guys. I already put it away. Jadi kebetulan kecil aja bunganya. Aduh, oh jatuh ternyata itu dia guys. Alright. Jadi dia kecil aja guys. So the column will be vary according to the size of the flower. Jadi kolomnya itu juga akan berukuran sesuai dengan ukuran bunganya. Kalau bunganya besar tentu kolomnya juga akan lebih besar ya. Kalau bunganya kecil kayak ini, kolomnya juga akan lebih kecil. Next is split. Nah, ada cara untuk misalnya anggreknya sudah rimbun. If you have a big clump of orchid, you can try to split it. Jadi nama lain split adalah division. You can try to make a division from the one pot here. Jadi dari satu pot ini bisa dibuat jadi beberapa divisi atau jadi beberapa bagian atau beberapa splitan ya. Misalnya ini ada anggaplah 10, bisa teman-teman bagi dua, misalnya jadi 5 kiri dan 5 kanan, ataupun bisa yang lebih ekstrim lagi bisa 3, 3, 4 gitu ya, ataupun kalau cuma 2 saya nggak sarankan ya, karena lebih baik menyemplit itu sebanyak-banyaknya supaya masing-masing bagian yang di-split memiliki cadangan makanan atau nutrisi. Tapi kalau menyeplitnya itu cuma dikit-dikit, 2 bulb gitu atau 2 batang, rasanya akan gampang mati ya. Tapi buat teman-teman yang udah expert, silakan aja. Nah, kalau split dengan cara division biasanya berlaku untuk anggrek yang mahal guys. Jadi seperti di Instagram tadi saya udah cerita, saya pernah mencoba membeli division atau splitan dari anggrek Cattleya dewiana par golden misalnya. Ternyata itu mahal sekali guys. 2 batang aja atau 2 bulb itu harganya sekitar $3.000. Kebayang ya, dari 2 batang aja belum tentu hidup, itu bisa untuk membeli motor apa gitu yang mahal, harga $3.000. Oke, berikutnya adalah istilah lain yaitu dormancy. So I'm gonna show you the dormant of Catasetum here. This is one of the bulb of the dormant type. Jadi ini adalah Catasetum yang sudah dorman. Cirinya dormant adalah it doesn't have any leaves, so you can see that it doesn't have any leaves, so this is in dormant situation. I will just put it on top of the tray. Biasanya akan saya taruh aja di atas tray ataupun nampan, atau saya ikat aja digantung gitu guys. Tidak saya tempel dulu, karena apa? Karena kita tidak pernah tahu nanti tunasnya itu tumbuh di mana. Ini kebetulan tunasnya tumbuh sebelah sini, maka saya kemudian bisa menanamnya dengan cara seperti ini. Kebayang guys, kalau misalnya teman-teman belum tumbuh tunas, misalnya sudah teman-teman tanam seperti ini, tiba-tiba tunasnya tumbuh di sebelah dalam, maka nanti akan kasihan ya, akan kejepit gitu. Jadi ada baiknya kalau untuk anggrek yang dorman atau sedang tidur, fase tidur seperti ini, yang menggugurkan daunnya, ada baiknya kita gantung dulu dengan sutas kawat yang tipis, atau kita taruh aja di tray, di nampan. Jadi ketika sudah ketahuan tumbuhnya di sini misalnya, maka baru bisa kita tanam dengan cara ditempel ataupun ditanam dalam pot. Oke. Itu dia ya guys. Itu adalah dorman. Nah, tadi ada pertanyaan dari teman di Instagram. Kalau Catasetum dorman apakah boleh disiram? Bagaimana perlakuan yang baik? Karena kita tinggalnya di iklim yang tropis, jadi menurut saya ada baiknya untuk tetap menyiram Catasetum yang gundul tadi. Karena kalau tidak disiram, iklim kita panas banget ya, jadi saya takut nanti anggrek Catasetumnya malah keriput gitu, jadi kering atau malah mati nantinya. Jadi jika takut-takut maka siramnya semprot tipis aja gitu, di spray tipis aja.
Next is about genus, genera. Jadi ini adalah tentang jenis-jenis anggrek atau genus. Tentu teman-teman tahu ya, anggrek itu memiliki ratusan, mungkin ribuan ataupun puluhan ribu jenis ya. Antara lain genusnya misalnya Dendrobium, Cattleya, yang ada di belakang saya, you can see we have Panda there, and also Cattleya and Grammatophyllum, and Roseoglossum or Oncidium, Dendrobium, and other genus of orchid. Jadi macam-macam ya. Ada juga yang bertanya perbedaan antara genus Cycnodes dengan Catasetum. Perbedaannya adalah Cycnodes itu lebih kurus bagian batangnya. So like this is Catasetum, karena dia lumayan gendut. So Catasetum has a kind of big bulb, but usually Cycnodes only has a slimmer bulb. Jadi kalau Cycnodes itu setengahnya, biasanya dia kurus tinggi langsing. Kutilang guys. Begitu. Kemudian perbedaan lainnya dari genera atau genus Cycnodes dan Catasetum adalah titik tumbuh dari tangkai bunganya. Bukan titik tumbuh ya, titik dari keluarnya tangkai bunga. Biasanya Cycnodes keluar tangkainya itu dari bagian atas atau tengah. Tapi kalau Catasetum biasanya akan keluar bunga dari bawah, tapi kadang juga ada yang dari agak naik sedikit dari tengah guys. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi membahas mengenai spesies hibrid, natural hibrid. Spesies itu tahu adalah anggrek yang masih asli hutan, tapi ada juga spesies yang sudah dibotolkan. Perbedaannya adalah kalau spesies itu menyebutkannya dengan misalnya huruf hidup, huruf kecil guys. Misalnya Dendrobium affin, maka A pada affinnya itu hurufnya adalah kecil, affin gitu ya. Nah, atau juga misalnya Cattleya Acklandiae, maka Cattleya Acklandiae, A-nya hurufnya adalah huruf kecil. Kemudian kalau hybrid yang sudah silangan, misalnya seperti ini Dendrobium Princess Naura, maka P pada princessnya itu huruf besar, kemudian juga Nauranya juga besar, tapi biasanya yang mengaruh adalah bagian depannya aja, misalnya Princess Naura. Kemudian natural hybrid. Oke, contoh natural hybrid, this is a example of natural hybrid where it is crossing by a pollinator like a bee or any fruit flies. Jadi contoh ini adalah silangan alam gitu guys ya. Jadi bukan manusia yang melakukan silangannya, tapi dilakukan oleh alam, yang terjadi di alam. Dia adalah silangan yang dilakukan dibantu dengan polinator, atau misalnya contoh bee gitu, lebah, dan juga lalat buah ya. Propagation udah tadi ya guys. Nah, kemudian terakhir adalah bulb atau back bulb. Seperti contoh pada Catasetum, bulb atau back bulb ini adalah contoh yang salah sebenarnya, karena saya menunjukkan ada Catasetum yang berdaun, itu adalah bagian bulb yang depan, sementara back bulb adalah bagian belakang yang biasanya gundul. Tapi ini adalah contoh yang gundul semua. Mungkin contoh pada Cattleya, perhaps this is the right example. I'm gonna show you the back bulb usually bald, no leaves. Jadi ini mungkin ya guys, kalau bulb depan yang sedang bertunas adalah bagian depan biasanya, sedangkan bagian belakang itu biasanya gundul guys. Tapi ini nggak gundul juga. Oh, ini dia ya. This is the back bulb, usually they are bald, no leaves at all. Usually we can try to make a division, but sometimes it will not be survive because no leaves, and also usually the nutrition is become less in the back bulb. Biasanya back bulb ataupun bagian belakang dari Catasetum ataupun dari anggrek-anggrek lain biasanya akan memiliki nutrisi yang lebih sedikit. Nah, Catasetum ini kalau dia tidak dipisah, biasanya back bulbnya akan menguning kemudian mati. Jadi kemungkinan untuk hidup dari back bulb ataupun anggrek yang di belakang itu adalah 50-50 ya guys. Kemungkinan dia akan tumbuh tunas, atau ada juga kemungkinan dia akan mengerut, kuning, dan mati. Alright, I think that's it because this is going to be very hot day. Hari ini udah panas banget guys, udah siang ini. Saya juga udah bikin video di live Instagram tadi. Jadi memang sudah lama saya ada di depan kamera. Semoga istilah-istilah dari anggrek ini membantu. I hope that this many term of orchids is helpful for you. If you still have any other question, you can just try to write in the comment section. Kalau misalnya masih ada yang bertanya guys, masih ada yang kurang jelas, silakan tulis saja di bagian komen, atau bisa langsung WA saya, ataupun juga bisa menonton di DM di Instagram maksud saya.
Jika kurang jelas di sana bisa DM saya ataupun bisa mengetikkan melalui WA saya ya. Alright, I think that's it my friend. Hope this is somehow useful for you and I apologize if you are not pleased with my explanation. Jika teman-teman ada yang kurang berkenan, mohon maaf, itu semua adalah kesalahan saya. Tapi jika bermanfaat, sekali lagi terima kasih sudah menonton video mengenai istilah-istilah pada anggrek ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan semoga menjadi amal salih buat saya, sebagai catatan amal salih buat saya begitu guys. Alright, that's it my friend. Thanks for watching and please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe ya. Bye bye. Assalamualaikum.